Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sebelum kajian dilanjutkan, sedikit untuk menghibur, membujuk, menggembirakan orang yang ditimpa musibah. Kita bacakan sebuah hadis Nabi dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim." Tidaklah yusibu, tidaklah menimpa seorang muslim min nasabin, yaitu berupa kelelahan nasab, dan tidak pula yang menimpanya itu wasab, sakit-sakitan, dan tidak pula yang menimpanya itu ham, kekhawatiran, wala huznin, dan tidak pula yang menimpanya itu kesedihan, wala adha, dan tidak pula yang menimpanya itu azza, suatu gangguan berupa kesakitan, wala ghammin, dan tidak pula yang menimpanya itu gham, duka, hatta hingga syauka, hingga duri yang yushakuha, yang menusuknya, illa kafarallahu biha, melainkan kafara, menghapuskan Allah biha, dengannya musibah itu, min khatayahu, daripada kesalahan-kesalahannya. Hadis ini menjelaskan kepada kita, kepada awak, atau kepada kita, yang pertama, bahwa apapun yang kita alami, sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak kita sukoi, dan yang tidak kita inginkan terjadi menimpa diri kita, namanya musibah. Pada lahiriahnya musibah itu tidak ada yang menyenangkan, dan tidak ada orang yang ingin, suka itu terjadi menimpa dirinya. Dan musibah itu ada yang menimpa fisik tubuh kita, ada yang menimpa yang tidak fisik kita, kecerahan psikis jiwa kita. Yang menimpa fisik lah jalih di kita, sakit-sakit dan lain sebagainya. Nah, yang menimpa psikis kita seperti sedih, duka, cemas, khawatir, dan sejenisnya. Kalau yang menimpa fisik kita, ya ditusuk duri, contohnya, atau kelelahan nasab, lelah panik hati, ya, dan fisik. Maka semuanya itu, jika diterima dengan sabar, tabah, ridha, dijadikan oleh Allah sebagai penghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita.
Dan jangan sampai kita berkeyakinan bahwa kesedihan, duka, kekhawatiran, cemas, takut, dan rasa sakit yang menimpa kita, baik sakit dialami oleh fisik kita atau sakit yang dialami oleh jiwa kita, akan habis begitu saja, percuma dan tiada arti. Tidak semuanya itu bisa menjadi penghapus dosa, penambah pahala, dan bisa menjadi bertambahnya derajat kita di sisi Allah, atau bisa jadi sebaliknya. Untuk itu, bila kita ditimpa oleh suatu musibah berupa yang tadilah, pertama, bila kita mengingat sekaligus mengharapkan ridha Allah dan menerimanya dengan keimanan, maka mendapat dua balasan. Balasan pertama, hapus dosa. Balasan kedua, dikasih pahala, kebaikan, dan derajat yang tinggi lantaran sabar dan ridha menerimanya. Atau bisa jadi lupa orang dengan janji Allah, tidak percaya atau tidak yakin dirinya adanya balasan, ganjaran, kebaikan yang Allah sediakan, maka terjadi dosanya dihapuskan. Peluang untuk terhapusnya dosa tidak diperdapat karena kita menerimanya dengan tidak suka, tidak senang, marah-marah, bahkan mencaci, mencela, mengutuk-ngutuk, atau malahan kita putus asa, menyakiti diri, maka hilang lenyaplah pahala dan dosa tidak jadi terhapus. Untuk itu pilihannya ada di kita, kan? Pilihannya, apakah kita ingin terhapus dosa, diberi balasan berupa ganjaran pahala dan dinaikkan derajat, atau kita memilih kerugian. Sudahlah kita timpa musibah, dosa tidak dihapuskan, pahala gagal diraih, kan terpulang ke awak balik. Itu yang pertama kesimpulannya. Maka tidak boleh kita memandang, menganggap, sekaligus malahan meyakini bahwa semua yang menimpa kita adalah jelek, buruk, tidak baik. Tidak, apapun yang dialami oleh seorang mukmin sebenarnya baik. Kalau mendapat sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang diinginkan, yang disukainya, dia bisa bersyukur. Syukur itu baik untuknya, kan? Dan menambah nikmat di samping nikmat yang sudah ada. La in syakartum la zidannakum. Ya. Atau jika dia ditimpa oleh sesuatu yang berupa hal-hal yang tidak menyenangkan, menyakitkan dan segala macam, dia bisa sabar. Sabar itu baik untuknya, sebab balasan kesabaran kau tidak Allah jalihkan kepada malaikat. Malaikat hanya mencatat orang kau sabar, tidak mengeluh, tidak putus asa. Cuma berapa ganjaran dan balasan malaikat tidak tahu, karena balasannya langsung Allah yang akan memberi. Berbeda dengan amalan lain,
Amalan salat dicatatkan berapa amalannya, zakat atau haji, amal-amal saleh lain lah. Tapi kalau sabar enggak dituliskan. Malaikat hanya mencatat orang kau sabar, balasannya enggak tahu. Hanya Allah yang akan beri balasan orang yang sabar. Hampir sama dengan puasa. Puasa tidak dikasih tahu oleh Allah kepada malaikat berapa balasan dan ganjaran. Karena hanya Allah yang akan memberi balasan puasa. Ana ajzibi, saya akan balasinya langsung, kata Allah. Itu setentangan namanya hiburan dan kabar gembira bagi orang yang ditimpa oleh suatu penyakit, suatu musibah, sesuatu cobaan atau ujian yang menimpa dirinya. Itu gunanya kita perlu mencari orang sakit. Mencari orang sakit itu sebenarnya bukan hanya untuk orang sakit. Kita yang mencari orang sakit cukup itu mendapat rahmat, seakan-akan berjalan mencari orang sakit cukup itu ke rumah orang sakit, ke rumah sakit atau di rumah sakit, sedang berjalan-jalan di taman surga, memetik buah-buahan surga. Dan nantinya akan melakukan itu. Ya. Siapa yang mengunjungi, menjenguk, membezuk orang yang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah, dia selalu berada di taman-taman surga, memungut, mengambil, memetik buah-buahan surga yang berjatuhan. Ya, itu satu. Dan selama orang berada di tempat orang sakit, selama itu rahmat tercurah kepadanya. Dan ia berada dalam rahmat Allah. Kenapa? Karena mencari orang sakit juga itu faedahnya pertama, bagi orang sakit, ia mengembirakannya, menyenangkannya, termasuk memberikan hiburan-hiburan agar penderitaannya berkurang atau ringan. Tapi kalau kita mencari orang sakit itu justru memberatkannya, menyusahkannya, itu faedahnya tidak boleh. Seperti mengatakan kepada orang sakit, "Iko barangkali tidak mungkin aku kesanang kalau engkau penyakitnya barik ko. Dan sama ansana ambo satu lampau ko lo sakit nanya." Itu tidak dapat pahala lah itu. Mikiran sedih lah. Sedangkan orang sehat saya bikin sedih lah berdosa, apalagi orang sakit. Ansana mo tak kay ko lo. Ay mati yo jono. Patah semangat baca. Bini naga buat bini mudo baru kan. Tas semangat. Itu kira-kira penjelasan ringkas. Lain tak sama je di tiga balik lusuh lah. Bala takut tadi sama dengan kaji tiga balik enggak. Enggak. Lah. Inti kajiwa dan sebantaklah belajar kita tidak berburuk sangka terhadap apa yang terjadi. Jika yang terjadi itu berupa musibah-musibah, hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak kita senangi, belajar jangan berburuk sangka. Yang kedua, belajar kita untuk tidak
bersikap seakan-akan musibah yang terjadi itu adalah suatu hal yang buruk, jelek, tidak baik. Tidak, bagi orang mukmin musibah itu banyak sekali manfaat, faedah dan rahasia di balik musibah. Lahiriahnya buruk, tapi sabanannya hakikinya adalah baik, rancak, elok, manfaat, berguna, berfaedah. Bagi seorang muslim, lama-lama musibah tuh pasti terasa di orang yang kena musibah, manfaatnya, faedahnya. Dan masing-masing kita lah pernah dan acok mengalami. Yang mulanya bisa jadi kita marah-marah, benci, tidak senang, kesal, atau bersangka, atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak bagus, tidak baik. Lama-lama syukurnya kan, walaupun tidak terlempek dimunculnya syukur, tapi sadarnya bahasa kalau tidak gara-gara itu, tidak akan begini, tidak akan begitu, tidak akan mantun. Paling tidak ketika terjadi musibah, andaikan kita tidak tahu ada apa di balik semuanya itu, paling tidak kita kok harus percaya pasti ada hikmah rahasia di balik kau. Atau kira kalau ada kaji, kita sambung kaji kita. Dah cepet isi keranjang tu. Lama perhatiin kita tak anu. Panuan ke bawah. Saya tidak magih pura-pura masuk selalu tengah alam. Penyindia, ayo penyindia. Bab takwa kita anu selesai. Nak, kemarin terakhir kaji kita dunia komani. Inna dunia hulwatun. Dunia itu manis, bagaikan madu. Nikmat, lezat, kami khadirah, bagaikan buah-buah yang sedang ranum dan hijau. Ya, kalau tidak hati-hati, tidak waspada, bisa-bisa seseorang terfitnah oleh dunia. Kaji kau nggak petang, tidak kita ulang lagi. Cuma lupa, itu masalahnya. Lupa, nak. Kali kanan tu. Dunia itu, kehidupan dunia ini, kalau kita tidak sadar, jika kita perturutkan, manis. Bagaikan manisan yang dipecedigian oleh semut. Sehingga orang muah babi-habi. Sedih lagi ni babi-habi orang. Miliar, triliunan habis-habis. Habis terus. Kami lama enak namanya khadirah, bagaikan buah-buahan yang hijau yang masak mata. Mi cepet isi. Ya kalau kabari do mo isi lo ha. Lang bukan. Lah. Jadi dalam hadis itu bertakwalah, waspadalah, hati-hatilah dengan dunia, dengan tipu daya dunia. Tinti kaji nang kepetang, hari nang sarianu. Sebab dunia ini makin dikejar, makin cepat dia berlari. Dunia ku makin mudah, makin berhias, makin rancak, makin tampan, makin gagah, makin cantik, makin kita semakin lama makin tua, makin gaya.
Jadi hati orang tua itu menjadi mudah dalam dua hal. Pertama, dalam mencintai dunia. Yang kedua, dalam masalah harta. Maka hati orang tua semuanya menjadi mudah kalaulah bicara tentang dunia dulu. Kecintaan kepada dunia dan kepada harta. Termasuk awak. Awak kalau tua, wah. Kau di bawah-bawah semua salah tu. Ikut di bawah beralat awak. Yang bukan tak ada orang macam itu tu. Ikut umur kau di bawah-bawah mesti ada lah nak kau. 2,000 kan lah. Dan memang di bawah mesti ada lah nak. Ikut duduk kau mengalah. Takut mana kita orang. Takut mana kita orang kau pada muda pada umur kan. Kayu dah. Kalau masalahnya berhadapan dengan orang tua-tua, tak mahu kita muda. Pinjungin muda je. Ya, remaja senjanya. Senja. Bergaya-gaya aja, inginnya pakaian umur tahun apa? Tahun sekian. Kan ingin muda. Kita lanjut kaji oleh. Di hadis berikut, hadis yang ke-71 ya. Hadis Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa Nabi mengucapkan di dalam doanya, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, aku meminta, memohon kepadamu al-huda, petunjuk, wat-tuqa, dan ketakwaan, wal-afaf, dan kebersihan kesucian diri, wal ghina, dan kekayaan jiwa, bukan kekayaan harta. Kalau kekayaan harta tidak pernah cukup-cukup. Menurut beberapa riwayat, doa Nabi sendiri disukai kita membacanya dalam salat, seperti ketika sujud. Doanya tidak panjang, pendek, dan tidak sampai memakan waktu doanya. Banyak doa-doa pi panjang-panjang yang mengakibatkan kalau kita sarang salat berjamaah tidak terlaki, tidak sempat. Ada antara doa itu ikut sampai hal. Yang pertama dulu, al-huda, minta petunjuk. Petunjuk kau bukan terbukanya hati untuk menerima Islam, petunjuk untuk keimanan. Tidak, petunjuk artinya arahan, bimbingan, tuntunan dalam kehidupan dunia, dalam menjalani hidup kau. Jangan sampai kita menyimpang, sesat, salah. Petunjuk agar kita selalu diberi Allah itu, bimbingan arahan itu dalam hati kita. Sebagaimana kita pun baca itu ketika duduk antara dua sujud, wahdini wa'afini wa'fu anni. Kan ada wahdini itu 8 diminta kan. Rabbi fili warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni alai warzuqni wa'afini wa'fu anni. 8. Salah satu yang 8 tadi, wahdini, tunjuki aku
petunjuk cako tu bukan petunjuk berupa terbukanya hati agar kita iman, diberi hidayah agar kita masuk Islam. Tak, kitalah Islam, kitalah beriman. Hati kita lah mendapat itu. Tetapi petunjuk agar kita terarah, terbimbing, tertuntun dalam kehidupan dunia ko. Jangan salah, jangan sasek, jangan tergelincir, jangan menyimpang, jangan terseret dengan berbagai macam pernak-pernik hidup dunia ko yang bisa-bisa sadau terbuai. Kan ada orang yang hanyut dengan hidup, hanyutnya sehingga bernama badunia. Orang badunia makin menjadi, makin menjadi. Kecil kaji sekolah gaib, abang dunia aja baru. Rasanya untuk lah, ndak bara dia. Untuk tujuh keturunan ndak habis-habis, tapi masih menjadi jalan. Kalau bahasa buruk awak macam-macam tapi bandalah manjana dah. Engkau makanlah sambuah. Kau nampak tambah, ya Allah, aku memohon kepadamu huda. Huda bukan dalam artian hidayah, terbukanya hati. Yang kedua, at-tuqa, ketakwaan. Ketakwaan dalam hidup. Sehingga kita kalau diberi ketakwaan itu oleh Allah, kita hati-hati, takut untuk melanggar larangan-larangan Allah dan bersemangat untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Orang kalau nak dapat ketakwaan, tidak takut melanggar, tidak takut bersalah, tidak takut berdosa, tidak takut berzalim. Bahkan ada orang yang bebal namanya. Bebal ko bahasa wakno mada ya. Tidak ada muka no lai. Abih malu. Tak ada. Mau beruto, mau manjile, mau marampok, mau pungli, mau mangicu mau dikecek orang baganan, tak ada salah. Kalau bahasa wakno malantun sen deh. Tahu malantun? Saja nasihat, saja peringatan, saja kritikan, saja tiba di kini kok demo lah orang nanu tak malantun sen. Tidak ada takwanya. Orang takwa pasti berhati-hati, pasti berwaspada. Ada rasa takutnya untuk melanggar. Tidak, itu nan bebal namanya. Sehingga bahasa hadis Nabi-nya kan, iza lam tastahi, apabila engkau tidak malu lagi, buat nan ketujuh, fasna masita, buat lakukan kerajuan nan ketujuh. Hampir sabali orang menyumpah serapah, mengkutuk, mencaci, mencela, menghujat. Tak ada. Kalau bahasa kampung awak ada idanga, no? Ima binga apa jaga tu? Itu binga. Binga jaga. Ayo takui wa. Maka perlu kita minta at-tuqa ko. Ketakwaan. Dengan takwa itu kita bisa waspada, hati-hati, takut untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan takut terabaikan kewajipan-kewajipan dan hak-hak orang lain. Nah, kan? Dan segala macam lah. Kau kaji kau ndak untuk orang, untuk awak. Sebab orang lain nak mendengar kau. Nak mendengar awak. Paling-paling kau lain nak menyimak. Awak je tukar. Cuman orang lain tu contoh dah awak. Contoh orang-orang kalau nak ada takwa no, nak ada takut lain.
Tidak ada takwid. Lebih-lebih orang tu orang bagak. Bagak. Kayo berkuasa, banyak pengikut, banyak pendiking. Itu nak ada nak bisa ambil dia dah. Apalagi nya tak kau lebih iman, iman tipih kalah semua. Lah, iyalah tapi tipih mana? Tipih. At-tuqa. Kau nama at-tuqa. As'alukal huda wat-tuqa. Penting kita minta takwa. Al-afaf. Afaf. Yang kita kena afaf ko orang yang mempunyai kesucian diri dan tidak mau merasa risihnya membuat hal-hal yang tidak baik, yang tidak pantas. Jangan leka buat dosa, buat yang haram, buat yang makruh sen tak muat. Buat hal-hal yang bisa merusak dirinya, menghilangkan harga diri, kehormatannya tak muat. Itu makanya orang punya afaf ko meminta nak muat. Walaupun boleh meminta aku boleh. Dia menyalang tak muat. Sebabnya lebih menjaga kehormatan dirinya. Afaf. Ya. Dalam ayat kanonnya afaf, anan afaf, ndak mau minta-minta, ndak mau mengaduan peruntukan yang pada sayat. Sebabnya lebih tinggi dah so. Walaupun periuk adalah tatonggeng, tapi tampilan keluar tetap ndak menggambarkan dunia orang merasai, orang susah. Kenapa hanya betul-betul memelihara menjaga diri. Afaf. Ada orang ndak memalu, ndak sagan, ndak risih, ndak khawatir. Ini ndak namanya, ndak ada rasa. Afaf itunya. Orang yang menjaga kehormatan dan kesucian di diri. Tak mau mengerjakan hal-hal yang bisa menjatuhkan martabatnya, kemuliaannya, kehormatannya di tengah-tengah masyarakat. Kita ambil contoh. Ianya hampir sama dengan malu tapi berbeda. Istilahnya ndak amuhnya mengerjakan kerja-kerja yang bisa menyebabkannya rendah di orang lain. Menyelingkik lah di tengah orang ramai, terkaca, tersinggung, tergisia, nyerobot kan kebari. Itu minta, nak cai jauh. Tahu nak cai. Mas tak lain. Tiba dia korban ni, mas tak lain. Dah do, walaupun mulia, tapi bagi orang yang mulia tak mau. Oh, berkandak boleh kalau kelahi. Boleh. Ya boleh, yang tak boleh kan manjojo-jojoan. Tahu manjojo-jojoan? Sampai berturui, mas anu baru, tak ada rasa lain, tak basariang, tak batapi. Kan ada orang yang malu apa itu, malunya. Anak keraja wak dunia sinan los. Biasalah orang afaf, sehingga orang-orang memandangnya orang berkecukupan, tiba dia rata. Orang lain karena pandai menjaga diri. Afaf. Tiba di perempuan, itulah perempuan suci namanya. Suci. Itulah orang nanti yang kadang-kadang istilahnya ya ta'afaf, berusaha untuk menjaga, memelihara kehormatan kesucian diri. Tidak mau mengerjakan perbuatan yang rendah, bersikap yang tidak baik, yang tidak benar,
Bahkan duduk bagai nak muh duduk cokono, duduk semarang miang. Ndak rancak, duduk mancang kuang, mangangkang. Itu. Sebab orang duduk bakati nom yang ndak dipandangnya penilaian orang. Seperti itu. Ndak amuh makan sambil berjalan. Jatuh. Duduk kami-kami dan cak. Ndak amuh lo makan baca celepok-celepong yang tiba dia makan. Corang makanlah 7 hari nak makan. Jangan jangkau. Semua isi mangki. Itu apa? Jadi orang yang nampak mangki itu nanti mau bunyi-bunyi. Al-ghina. Itu ghina lah ya. Ghina secara bahasa artinya kaya. Dasar kata-kata ghina ko ndak berhajat, ndak butuh, tidak berharap. Lawannya fakir. Lawan ghina fakir. Fakir berhajat, butuh. Orang yang ghina, orang yang tidak banyak hajat dan kebutuhannya kepada orang lain. Ghinanya kaya. Makin banyak butuhnya, berharap, bahkan tak bergantung ke orang lain, makin tak kaya, makin tak gina, miskin. Tu makanya nang ghani ko nyala Allah, ghaniyun hamid, maha kaya, kaya, tak butuh. Allah tak butuh kepada apa dan siapa, tak butuh, tak berhajat, tak memerlukan apa. Gani, Allah gani. Bahkan beribadahnya kita Allah nak butuh ibadah kita. Kada Allah ibadah awak. Tak. Beribadah nak beribadah kita bagi Allah tak. Kerana dia gani, tak butuh. Inna ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik itu kan untukmu juga, bukan untuk Allah. Tak ada. Karena Allah tu gani. Ghani, kita kok fakir. Ana fakir, butuh, berhajat. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu tu sangat berhajat dan butuh kepada Allah. Orang terjemah bahasa kaya. Jangan kaya bahasa kami lo. Kalau kami bahasa kaya di nino. Kaya di nino. Enggak, kaya ko tiba di galak kaya dengan galaknya. Gina. Gina aku terbagi dua. Pertama gina hakiki, itu gina hati, kaya jiwa. Nabi Muhammad tu kaya jiwa. Hati beliau gina nafs. Laisal gina ginal mal, walakinnal gina ginan nafs. Bukanlah kaya itu kaya harta, tapi kaya hati, kaya jiwa, dipenuhi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Tu hati. Kalau kaya harta lah jadi begitu. Tapi orang yang kaya harta sebenarnya miskin dalam hatinya. Orang kalau tidak beriman, kayanya miskin. Miskin hatinya, fakir hati, miskin daripada kerendahan hati, suka menolong, suka melapangkan, miskin. Makanya dikatakan kaya bukan kaya harta, tapi kaya yang diminta kepada Allah, kaya hati. Orang kalau sudah merasa cukup dengan apa yang ada, dia sudah kaya. Tidak serakah, tidak tamak, tidak loba, tidak ambisi. Apa yang ada dinikmati, qanaahnya, zuhudnya. Yang tidak ada dicari, berapa dapat disyukuri. Namanya ghinan nafs, kaya jiwa, kaya hati. Ada orang yang tidak pernah cukui-cukui, tidak pernah puwe-puwe, tidak pernah cukui,
ndak pernah puih, ndak sadang, yo wakatu ndak sadang dia. Kau dapat ndak 24 jam sehari semalam dia. Dapat 30 jam nak. Ndak cukup-cukup. Ndak cukup-cukup yo. Ndak berkutik di hari. Nan lah ado tu saya ndak habis-habian di no. Nak cari, merasa ndak miskin jiwa. Hartanya lah banyak, tapi jiwanya miskin. Orang kalau kaya jiwa, walaupun miskin harta, dia kok mersalah cukup. Ndak ambisi, ndak tamak, ndak serakah, ndak lobo. Ko selalu Allah no, bakamihi. Itu mau contoh kamangki je ko. Sekolah bisi, nan sini mambiak lah. Sekali-kali nak apa kita cari si mangki itu makan tu. Kenalah si mangki itu lu, kenalan. Kelok pelan-pelan ya. Kini kelok 51 ni. Kanya-kanya. Namanya ghina. Ghina. Penting kita bersikap qanaah. Orang kalau ghina ko seringnya lalainya kepada persiapan dan bekal untuk akhirat. Sebabnya tidak pernah puas. Dalam doa Nabi kan diajarkan juga min nafsil la tashba, daripada nafsu yang tidak pernah cukup. Betul lah ke? Cukup. Tidak pernah cukup. Tidak pernah sadang. Artinya hampir doa. Apalah? Kaya jiwa. Nai, ini komelu, Macam ke? Oh itu penggalannya. Ya musarrifal qulub, ya muqallibal qulub. Dosis no sampai kosen dulu. Peko apalah kalau kita pahami tu. Nya doa aku kalau tak kita pahami walaupun apa tak masuk. Tak masuk. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian kaji kita. Kaya jiwa, kaya harta. Orang yang kaya harta bisa jadi miskin jiwa. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.